yang dialami oleh guru atau siswa atau orang tua murid untuk mengatasi masalah tersebut selama proses belajar atau mengajar di sekolah ini? Ya, baik. Selamat deh. Baik, terima kasih atas kunjungannya di sekolah SMP Muhammadiyah Suntam, Kecamatan Kisaran Barat ya. Kisaran Barat ya Bu ya? Oh, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Di sini nama saya Desmawati SPDI, jabatan Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga nanti informasi yang disampaikan dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Izinkan kami untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu selaku perwakilan dari sekolah ini. Pertanyaan pertama, adakah kekurangan spesifik yang digital yang belum terpenuhi dengan baik untuk guru, siswa, ataupun orang tua dari murid? Baik. Mungkin saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Desmawati SPDI. Jabatan saya di sini sebagai Waka Kurikulum. Di Waka Kurikulum itu bertugas sebagai penangan masalah kegiatan belajar mengajar. Jadi seluruh kegiatan belajar mengajar saya yang bertanggung jawab di sekolah ini. Nah, masalah apa tadi di spesifik digital gitu? Yang belum dipenuhi. Yang belum dipenuhi. Di sini karena kita sekolahnya masih tergolong siswanya tidak terlalu banyak karena masih sedikit gitu kan. Nah, di sini kita memakai absensi biasa, tidak memakai digital. Baik itu untuk siswa, baik itu untuk wali murid ketika ada pertemuan gitu kan. Kalau guru sempat kita adakan seperti absen digital seperti fingerprint gitu kan, hanya saja itu tidak berlangsung lama karena tidak efektif memakainya itu. Kenapa? Karena kan di sini guru yang hadir tidak setiap hari. Kenapa? Karena dia tidak hadir. Guru yang hadir datang sesuai dengan jamnya saja, tidak setiap hari, kecuali perangkat kepala sekolah, wakil perangkat seperti waka kesiswaan, kurikulum, sarpras itu hadir setiap hari. Kalau guru yang lain hadirnya sesuai dengan jadwal pelajaran yang akan dia ambil. Jadi nggak ada absen secara digital. Kalau misalnya absennya itu dibuat hanya khusus pada jamnya saja, itu belum pernah dilaksanakan ya, Bu? Oh, belum. Kalau absen dibuat khusus jam saja, tidak. Absen di sini diadakan secara sehari penuh. Misalnya kan sekolah datang 7.30 sampai pulang jam 1 kurang 30. Nah, itu absennya sekali aja. Pagi anak di absen, guru juga seperti itu. Tidak sesuai dengan jam. Kalau begitu kita coba untuk pertanyaan kedua dulu ya, Bu. Boleh. Pertanyaan kedua itu gimana proses administrasi sekolah? Kayak misalnya pencatatan siswa, data siswa atau absensinya. Kemudian apakah guru mengalami kesulitan dalam proses ini? Kalau masalah itu administrasinya semacam absen siswa, data siswa. Kalau absen siswa kita tadi udah terangkan dia secara manual biasa. Kalau data siswa kita ada link yang dibagikan dari Dinas Pendidikan, namanya Dapodikan. Dari data siswa itu dimasukkan ke situ. Jadi data siswa terdata di Dapodik pemerintah, di Dinas Pendidikan. Kalau untuk di sekolah kita masih catat sebagai secara manual, cuman sudah dimasukkan ke data digital yang diadakan di Dinas Pendidikan, namanya Dapodik. Kalau dari Dapodik sendiri ada kekurangan nggak menurut Ibu? Kalau kekurangannya itu sih untuk saat ini, kalau ini aja, Dapodik itu kan dia tidak online secara terus menerus. Seperti anak baru. Kalau anak baru itu memasukkan data siswanya tidak boleh terlambat, lewat dari bulan 9, nanti dia tutup dulu sementara, nanti dia buka lagi. Kalau kendala sih mungkin jaringan ya. Kalau dia lagi semua pada data sibuk memasukkan kan berapa sekolah gitu kan, maka itu akan lambat prosesnya. Seperti data pemindahan
data guru juga dimasukkan kan ke Dapodik. Jadi kalau ada guru yang ingin perpal ijazahnya, kalau ingin ada merubah datanya, sistemnya, kalau jaringannya itu sulit, kita akan menunggu beberapa waktu. Itu aja sih kendalanya. Kalau misalnya terjadi penundaan yang seperti Ibu bilang, itu biasanya dampaknya ke sekolah apa ya? Kalau untuk siswa sih belum ada dampaknya. Kenapa? Karena kan operator siap cepat sebelum di bulan diadakan itu. Kalau untuk guru mungkin dampaknya ada, misalnya kan dia itu kalau belum serti, nanti pemanggilan sertifikasinya jadi tertunda. Nah, atau belum selesai datanya di Dapodik, mungkin ada bantuan, jadi bantuannya tertunda seperti itu. Coba untuk pertanyaan selanjutnya ya, Iya, Bu. Apakah sekolah itu ada gimana proses kayak penjadwalan kelas atau mungkin kegiatan ekstrakurikuler itu, gimana cara sekolah menjadwalkannya, Bu? Adakah sistemnya? Oh ya, kita sistemnya masih secara manual. Kita buat roster pembelajaran. Jadi di hari apa kita buat roster pembelajaran. Nah, di era sekarang ini pendidikan sudah memakai kurikulum merdeka, di mana di roster kurikulum merdeka tersebut ada namanya pelajaran P5, profil pelajar Pancasila gitu kan. Nah, di profil pelajar Pancasila itu ada anak-anak melakukan kegiatan belajar mengajar secara aksi nyata. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja. Jadi caranya gimana? Manual, mereka tetap manual, tidak ada dibantu dengan digital. Kalau di kelas mungkin dibantu digitalnya dengan cara memakai laptop dan infocus gitu kan. Nah, kalau di P5-nya profil pelajar Pancasila kita aksi nyata. Aksi nyata itu misalnya apa? Kayak kemarin kami itu pembuatan minyak VCO kan dari kelapa. Ya kita kerjakan di luar ruangan sekolah. Jadi itu nggak ada digitalnya sih. Cuman proses pemasarannya mungkin secara digital karena kita jualnya secara online. Itu aja sih. Berarti kalau misalnya kita mau nyusun gurunya masuk hari Senin, itu masih dipikirkan secara manual ya, Bu? Iya, benar. Kalau begitu, gimana nih cara guru dalam mengevaluasi hasil belajar? Apakah ada kendala seperti mungkin kalau misalnya pakai digital ini bakal lebih mudah gitu, Bu? Kalau untuk evaluasi siswa ya, kalau untuk evaluasi siswa itu begini, kenapa masih manual? Anak-anak itu kan mengerjakannya secara manual, maka kita jawab secara manual. Tapi kalau ketika nanti asesmen itu kan mereka mengerjakan secara digital, dan asesmen itu hanya dilakukan untuk jenjang SMP satu kali, itu di kelas 8. Di kelas 8 mereka akan ujian asesmen, maka dia menggunakan digital dan menjawabnya juga dengan aplikasi digital tersebut. Kalau evaluasi yang lainnya, anak-anak mengerjakan secara manual dan guru juga menilai secara manual. Apakah guru mengalami kerepotan dalam menginput nilai yang secara manual? Ya mungkin ada sedikit banyak kerepotan sih. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dia dimasukkan nilai secara manual, mungkin guru bakal butuh kalkulator untuk menjumlahkan nilai kan. Tapi kalau secara digital mungkin nggak sudah tertarik itu mungkin nilainya. Seperti itu sih kendalanya. Berarti yang sebelumnya Ibu bilang kalau misalnya guru mata pelajaran akan memberikan kepada guru wali kelas, dan guru wali kelas akan mengaplikasikannya di aplikasi. Nah, di situ apakah belum ada, Bu, yang untuk mengkalkulasikannya agar mendapat hasilnya, atau secara manual juga? Kalau di rapot sudah. Jadi nanti kalau wali kelas memasukkan nilai dari seluruh guru mata pelajaran, itu akan terdata siapa ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai ranking akhirnya. Oh, itu jadi dia secara otomatis kan kita Ya, inputkan. tapi itu untuk seluruh mata pelajaran, bukan untuk per guru tidak per mapel. Sebenarnya per guru juga bisa, cuman mungkin kesulitannya kita harus mengkoreksi yang bagian esainya. Iya. Jadi itu mungkin. Terus kalau misalnya ada sistem pun
setiap guru pasti tugasnya jumlahnya nggak sama guru yang lainnya. Ya beda, karena pelajaran ekstrak seperti matematika, IPA itu jumlah soalnya berbeda. Mereka lebih sedikit jumlah soalnya daripada guru yang pelajaran biasa seperti SBK, prakarya itu soal lebih banyak. Kenapa? Karena ekstrak itu kan soalnya satu soal aja bisa menjawab beberapa menit, gitu kan. Seperti itu sih. Kalau gitu, apakah menurut Ibu nih inovasi yang mungkin dalam bentuk aplikasi web yang bisa membantu atau yang Ibu butuhkan saat ini kira-kira apa, Bu? Aplikasi ya, Iya, aplikasi yang melakukan itu. Ya harapannya sih supaya guru itu lebih mudah kerjanya. Mudah kerjanya gimana? Ketika proses KBM, jika ada websitenya yang lebih bagus, mungkin kan anak-anak begitu di absen, masukkan ke website, kan kita terdata. Jadi kalau nanti di akhir semester kita butuh data anak-anak dari awal, kita sudah tidak menghitung lagi berapa hari anak izin, berapa hari anak sakit, berapa hari anak alfa gitu kan. Nah jadi kendala nanti si wali kelas ketika nanti menulis di rapot berapa perizinan anak itu kita hitung, kita buka misalnya semester ganjil kan dari bulan 7 sampai bulan Desember, kita cari tuh absensi secara manual, kita cari tuh mana ya bulan 7 sakitnya berapa, izinnya berapa, kita jumlahkan. Nah itu sih kendalanya. Iya, itu sih kendalanya. Karena mungkin itu banyak sekali ya, Bu, berapa hari minggu untuk satu semester. Kemudian ini, Bu, tadi terkait data, mungkin adakah data atau informasi yang harus banget ini diakses secara cepat atau lebih mudah? Oh, data atau informasi yang harus diakses. Iya. Kalau untuk saat ini karena ini anak kelas 7 kan pas baruan, kita ingin cepat memasukkan data mereka untuk di depan rapot, biodata mereka. Karena kan mereka murid baru dan mereka di semester ini ingin bagi rapot, sementara kan data mereka itu di depan satu rapot mereka masih kosong. Maka kami sebagai wali kelas 7 itu biasanya itu gerak cepat. Gerak cepat dengan cara sebelum jadwal pemasukan nilai, wali kelas 7 sudah cepat itu mengisi data, dan itu butuh waktu, tidak bisa cepat. Karena kalau siswanya aja 30 orang, kita harus mengisi 30 orang. Di depan sampel rapot kan ada biodatanya, nama, tanggal lahir. Nah, jadi itu yang kayaknya sih permasalahannya. Karena kita butuh waktu cepat untuk mengisinya. Berarti dalam penginputannya itu lumayan lama ya? Iya. Penginputan ke Dipodiknya itu? Ke penginputan ke Dapodik cepat untuk ke rapot yang akan diterima anak. Dan kita harus mengisi secara satu persatu. Yang bagian sampul untuk namanya itu. Kalau lamanya itu kira-kira kenapa ya yang mengakibatkan dia lama? Kan kalau misalnya kita daftar, terus itu Karena datanya kita udah nggak ada. punya websitenya itu, gitu. Kalau yang ke Dapodik itu kan datanya tidak ada, yang tidak ada di rapot, ada yang tidak ada di Dapodik, gitu. Jadi data di Dapodik itu kan hanya data yang ya sama sih sebenarnya isinya, gitu kan. Cuman kan dia tidak terkumpul menjadi satu. Mereka kan berpencar gitu. Maka kita butuhkan satu anak satu profil kan gitu kan. Sehingga kalau kita mau ngeprint ke rapot lebih gampang. Oh, berarti kalau misalnya ada website, ini website di mana misalnya ada anak baru daftar, terus untuk guru itu menginputkan ke website, misalnya website yang baru. Terus dari website ini bisa aja kita gunakan, semisal mau penginputan rapot, jadi nggak perlu ke Dipodik, tapi ke website ini aja langsung gitu ya misalnya. Iya, jadi biar gampang aja sih kerjanya. Sebenarnya kan digital ini ingin menggampangkan tugas sebenarnya ya kan. Seperti sih. Jadi mungkin harapan Ibu, satu lagi nih terakhir ya Bu, harapan Ibu apa yang mungkin dapat kami bantu, mungkin website apa yang Ibu inginkan untuk kami buat nih? Harapannya ya kalau untuk sekarang ini sih karena orang tua dan guru itu dan siswa itu sekarang ini kan saling harus berinteraksi. Kenapa? Orang tua kan ingin tahu bagaimana keadaan anak di sekolah, dan guru juga ingin tahu bagaimana keadaan anak di rumah, kenapa tidak sekolah. Nah untuk saat ini sih kita di websitenya masih berbentuk seperti grup WhatsApp gitu. Jadi
untuk tahu kalau di grup WhatsApp ini kan kadang-kadang nggak ada namanya. Nah, jadi kayaknya kalau untuk kita sih kayaknya lebih dibutuhkan website untuk anak berinteraksi orang tua, guru, anak. Jadi sehingga itu yang ketiganya ini menjadi sinkron kan, menjadi connect kan, koneksinya bagus sehingga guru tahu ketika anaknya datang ke sekolah, orang tua juga tahu ketika anaknya itu pergi dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah. Selama ini kan hanya WhatsApp. Nah, kalau di grup WhatsApp ini kadang-kadang ada anak yang pegang, ada orang tua yang pegang. Jadi di situ sih kayaknya salahnya. Supaya terjalin hubungan baik. Kalau dari website itu mungkin untuk kan tadi interaksi dari guru sendiri, yang hal yang paling penting dari interaksi itu menunjukkan apanya gitu, kayak misalnya menunjukkan jadwal kelasnya atau menunjukkan kondisi Seluruh kegiatan sekolah, seluruh kegiatan sekolah, baik itu ekstrakurikulernya, baik itu kegiatan belajar mengajarnya, baik itu tingkah laku anaknya di sekolah. Berarti Seluruh kegiatannya. kalau misalnya ada nih, gimana kalau misalnya orang tua bisa akses websitenya, terus orang tua ini bisa melihat rekod dari anaknya gitu, dari Setiap hari. dan dimana gurunya ini bisa memberikan penilaian kepada tiap anak, di mana dia dalam belajar atau kurangan seperti itu. Benar. Berarti selama ini kalau misalnya ada pertemuan itu masih kurang efektif ya, Bu? Ya, Pertemuan orang tua. sekarang sebagian orang tua ada yang tidak hadir. Ya, ya. Ya, seperti itu. Mungkin kami nanti pikirkan lebih lanjut, dan nanti kalau misalnya ada yang inovasi kami diskusikan kembali ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, Kami sama-sama. dari Universitas Asahan, Prodi Teknik Informatika akan berusaha untuk mengatasi masalah yang Ibu alami dan sekolah alami. Ya, baik. Terima kasih juga atas kunjungannya dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami atau proyek kami, yaitu tentang website pendataan pembayaran SPP SMP Muhammadiyah Sentang. Nah, untuk ketua sama anggotanya itu, ketuanya saya sendiri dengan nama Miftahul Jannah dengan NPM 22012151, dan anggota saya saya sendiri Ayu Andira Sirait dengan NPM 220121125, dan anggota kelompok saya Emil Yusri dengan nomor NPM 22012005. Setelah kami melakukan wawancara dengan tokoh terkait, kami mendapati latar belakang untuk masalah tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada SMP Muhammadiyah Sentang ini. Mereka masih melakukan pendataan pembayaran SPP itu secara manual, sedangkan jika terjadi kesalahan seperti kertasnya tersobek, itu akan menghambat proses administrasi. Sehingga kami mewujudkan untuk permasalahan tersebut solusi apa, kami membuat website pendataan pembayaran SPP. Nah, langsung saja bagaimana website kami bekerja. Itu pertama kita akses dulu, itu kami linknya pembayaran .ft.una kelompok 3 .myid. Nah, tampilan utamanya itu seperti ini, dan tampilan ini akan dijelaskan oleh anggota saya Ayu Andira Sirait. Untuk tampilan utamanya, setelah kita mengakses link tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman ini, kita akan diminta login. Dengan klik login, lalu kita akan diarahkan untuk masuk ke halaman login agar dapat memasukkan username dan password. Nah, pada halaman login, kita akan melihat kolom untuk memasukkan username dan password. Masukkan username misalkan admin. Untuk passwordnya contohnya kayak 123456778.
Pastikan password dan username benar. Jika salah, maka akan masuk tampilan pesan password salah. Nah, lalu ke menu utama. Halaman beranda menampilkan menu utama secara langsung, hanya melakukan proses pemuatan sederhana. Setelah login, kita akan melihat tampilan selamat datang dengan menu di sebelah kiri navigasi, yaitu ada beranda untuk kembali ke halaman utama. Yang kedua ada data siswa untuk mengelola informasi siswa, yaitu ada tambah, edit, dan hapus. Terus ada data SPP. Di sini kita akan melihat untuk mengelola pembayaran SPP. Lalu ada laporan untuk mengakses laporan pembayaran dan statistik. Lalu ada data operator untuk mengelola akun operator jika ada. Lalu ada logout keluar dari akun Anda. Nah, saya akan kembali menjelaskan bagaimana fitur-fitur di website kami. Yang pertama itu ada data siswa. Data siswa di sini itu digunakan untuk gimana kita menginputkan data siswa. Di sini pertama ada INIS, nomor induk siswa, kemudian ada nama, terus kelas, dan tahun. Namun ada beberapa peraturan dalam menginputkan data siswa ini. Kalau INIS itu dia integer. Kita coba saja. Lalu kita masukkan nama seperti biasa. Nah, untuk kelas ini khusus. Kalau misalnya kelas, biasanya itu karena SMP tingkatannya itu 7, 8, 9, 10. Atau misalnya kalau misalnya dia kelas A berarti 7A. Kalau misalnya dia kelas B berarti 7B. Tapi karena kami menggunakan otomatis kelas, di sini kita hanya masukkan kelasnya saja. Jadi dia di kelas A, B, C, atau D. Di sini kita masukkan saja misalnya dia kelas D. Nah, otomatis itu kan kita menghitung sudah berapa tahun dia menempuh pendidikan. Jadi kita harus memasukkan tahun berapa dia masuk sekolah. Jadi kalau misalnya tahun sekolahnya itu dia masuk 2022, nanti akan terjadi otomatis pada data pembayaran SPP atau pada laporannya. Kita tambahkan saja. Nah, data berhasil tersimpan. Kalau misalnya data berhasil tersimpan, itu akan menampilkan pesan data berhasil ditambahkan. Kalau misalnya dihapus atau diedit, akan tampil juga pesan data berhasil diedit atau data berhasil dihapus. Kemudian kembali ke home. Nah, di sini ada fitur yang lainnya yaitu data SPP. Nah, di sini kita akan menyebutkan bagaimana datanya, data pembayarannya, statusnya, tanggalnya, kapan dia melakukan pembayaran, nominalnya, itu semua ada di fitur data SPP. Nah, ini adalah tampilan data SPP. Untuk data SPP, tentu pembayaran uang sekolah itu dilakukan setiap tahun dan bulannya, sehingga kita harus melakukan filter tahun ajaran dan filter bulan. Di sini kita coba saja tahun ajarannya itu tahun 2024-2025. Kemudian karena ini bulan Januari, kita coba buat Januari. Nah, akan tampil. Sebelumnya sudah ada data yang kami tambahkan, yaitu untuk nama Ayu Endira, Eldo, dan Mifaujana. Nah, untuk Hyun Bin kita belum menambahkannya karena datanya itu baru kita tambahkan. Jadi di sini kita bisa memilih keterangannya, terus tanggalnya sama nominalnya. Nah, sebelumnya Hyun Bin tadi kan kita tambahkan cuma D kelas doang. Tapi kenapa bisa tambah 9? Nah, itu karena waktu kita masukkan data, dia akan menghitung tingkatan berapa itu pada tanggal sekarang. Tidak akan hitung jika sudah 3 tahun dia kelas 9. Kemudian kita coba untuk menambahkan, misalnya Hyun Bin ini sudah lunas, dia membayarnya hari ini. Kita tambahkan misalnya nominal uang SPP-nya itu 50.000. Kemudian kita simpan. Nah, akan ada tampil pesan kalau misalnya data itu berhasil disimpan. Nah, akan otomatis menambah 50.000.
Jadi ini adalah total dari nominal pada hari ini, pada tabel ini. Kita juga bisa mengeditnya kalau misalnya Hyunbin-nya itu belum lunas. Nah, dia akan tetap terupdate. Kalau misalnya untuk nominal itu juga akan terupdate. Jadi tidak akan mengalami gangguan terkait penambahan data. Dia akan berkurang karena kita menambahkan 5.000 bukan 50.000. Nah, ada fitur juga ini dimana untuk mencari NIS atau nama. Karena itu kalau sekolah datanya mungkin akan ratusan siswa atau puluhan siswa. Jadi tidak mungkin kita scroll. Nominalnya tambahkan 500 miliar. Berarti berapa saldonya? 1 miliar, 2 miliar 120 juta, gitu kan? Oke. Karena kita nggak sampai. Kalau 300 T, 300 triliun. 300 triliun. Kami batas nominal nggak sampai. Oh iya. Berarti apa ya? Di datanya. Oke, lanjut. Nah, untuk pencarian IS atau nama itu tidak berpengaruh apakah dia huruf besar apa kecil. Kita coba misalnya Eldo tapi kecil semua. Nah, akan tampil untuk data Eldo. Jadi memudahkan kita dalam melakukan penginputan atau pencarian data. Kemudian kita kembali ke menu utama di mana ada fitur laporan. Nah, untuk laporan ini dia akan menampilkan data pada yang kita inputkan. Nah, di sini kita bisa memilih mau di bulan apa dan tahun ajaran berapa. Setelah kita memilih bulan dan tahun, kita akan melakukan filtering. Nah, akan tampil hasil dari yang kita tambahkan sebelumnya. Untuk itu, kita bisa mengunduh PDF sebagai laporan dalam bentuk cetak. Nah, pada laporan ini ada format unduhan otomatis, di mana itu formatnya itu laporan SPP, tahun ajaran, kemudian bulan dan PDF. Kalau misalnya isi dari PDF-nya itu, di sini kami ada menambahkan waktu pencetakan. Jadi itu membantu untuk proses administrasi, di mana apabila ini dicetak pada tahun di mana tingkatan kelasnya itu berada. Di sini juga ada keterangan bulan dan tahun ajarannya. Coba filter yang filternya tahun sama kelas bisa? Apa? Tahun sama kelas bisa? Tahun sama kelas. Iya, tahun sama kelas filternya. Ini kan filternya kan Oh, ini lah. tanggal sama ya, maksudnya ya laporan ini. Bisa nggak filter berdasarkan kelas? Kami lagi laporan cuma filter bulan sama tahun ajaran. Oke, jadi koreksinya atau catat itu di apa? Karena ada bulan kan, pengajaran. Buat nanti satu lagi kelas. Jadi laporannya kan bisa juga per kelas gitu. Mana tahu kepala sekolah minta coba data pembayaran kelas B tahun sekian berapa gitu kan. Kemudian tadi koreksi kedua ditampilkan login buatkan gambar ya, gambar air login. Oke, lanjut. Nah, pada kelas
ini kita punya urutannya tersendiri. Dia pertama diurutkan dari tingkat kelas yang terkecil, yaitu dari kelas 7, 8, 9, kemudian yang selanjutnya itu akan memfilter bagian baru abjadnya. Jadi kalau misalnya walaupun di sini dia A, dia akan tetap di bawah karena dia posisinya kelas 9. Jadi dia akan membuat kelas C, kelas B, kelas A, D itu karena tidak berurut. Kalau misalnya ada dua yang sama, yaitu ada kelas 9 yang sama, dia akan urut dari A dulu baru D. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eldo Yusri. Setelah dari laporan tadi, kita masuk ke data operator. Di data operator ini ada user, kita masukkan admin dan kita masukkan misalnya apa ya, dan emailnya dan juga password. Setelah itu bakal muncul user berhasil ditambahkan. Di sini yang sudah ditambahkan yaitu saya, Eldo Yusri, dengan kit yang baru dibuat tadi, yaitu 2025 bulan 1 tanggal 6 di jam 9.4301. Nah, setelah itu kita bisa ngedit dan kita bisa mendelete. Nah, kita edit dulu dengan nama ini. Di sini user berhasil diperbarui yang setelah delete user berhasil dihapus, langsung ditampilkan seperti ini, yang dari awalnya 3 jadi 2. Ngelek. Iya. Udah kalau IP-nya. Udah habis. Baterai udah mati sekarang. Pak, kami nampilkan video wawancara. Iya, wawancara cuma. Thank you, Beyonce ya. Kata-katanya Ini speakernya juga. speakernya Situ. Bisa ada GMC. Thank you, Beyonce. Itu kabar sekolahnya? Iya. Wakil Pak. Oke. Ini speakernya ini apa? Itu tes bisa nggak suara? Kalau bisa apa? Lanjutkan. Mereka Beyonce. Coba di play. Beneran? Di Bluetooth ya. Apanya? Oke, enak. Nggak bisa suara ya? Karena mungkin pakai apa ya?
Atau coba cabut ke awalnya. Ini lokasinya mana? Di Sentang ya? Iya Pak. Sentang Palang ke kanan ya? Iya Pak. Iya. Berapa meter dari Sentang dari Palang itu? 500 meter ada Pak. No battery, please charge. Kalau matikan dulu. Di bawah dimatikan aja volumenya. Oke. Silakan di closing dengan catatan hari ini. Contoh si apa Miftah bilang sedemikian seperti apa presentasi hari ini. Oh, iya. Nah, baru lanjutlah. Kalau Pak, kita mau bilang apa? Catatan hari ini. Coba Singkat saja. Iya. Kasih tahu mah enggak. Singkat saja. Singkat saja. pakai ekspresi ya Aira. Iya. Pakai gerakan tangan ya. Udah, itu. Bilang ya udah. Kau yang udah udah. Apa sih Mbak? Oke ya. Catatan hari ini apa? Udah Pak. Tunggu. Kau Pak, biar tutup. Iya, lo makan aku sudah kata-kata. Video Oke, coba waktu habis ini. Bola. Sekian dari hasil presentasi proyek kami dan ini adalah beberapa kalimat dari kata-kata hari ini dari Ayu Andir Sirait. Belajarlah dari kesalahanmu, jangan sampai menyesalinya. Oke, udah.